Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 pemimpin dunia yang dimakzulkan atau dipaksa mengundurkan diri dari jabatannya. Nomor 10. Ferdinand Marcos, Filipina. Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos Sr. adalah Presiden ke-10 Filipina. Ia menjabat dari 30 Desember 1965 hingga 25 Februari 1986. Pada tahun 1986, ia terpilih untuk keempat kalinya dalam sebuah pemilu yang diduga dipengaruhi kecurangan. Marcos akhirnya diturunkan dari jabatannya sebagai presiden dalam revolusi EDSA. Sebuah revolusi yang damai di bawah pimpinan Corazon Aquino, janda Benigno Aquino, pada tahun yang sama. Bersama dengan istrinya, Imelda, Marcos melarikan diri ke Hawaii. Di sana ia dituduh menggelapkan uang negara dan pinjaman dari luar negeri untuk kepentingannya dan kroni-kroninya, terutama pinjaman dari Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Filipina, dan ia ditemukan bersalah. Marcos meninggal dunia di Honolulu, Hawaii pada tahun 1989 akibat penyakit ginjal, jantung, dan paru-paru. Marcos pertama dikebumikan di Hawaii, sejak itu dimakamkan di kuburan besar indah di Kota Batak, Provinsi Ilocos Utara. Nomor 9. Richard Nixon, Amerika Serikat. Pada 8 Agustus 1974, Presiden Amerika Serikat Richard Nixon mengumumkan pengunduran dirinya sebagai presiden. Pengunduran diri Nixon adalah yang pertama dalam sejarah Amerika Serikat beberapa abad bagi presiden yang mundur ketika masih menjabat aktif. Pengumuman itu menyusul sidang pemakzulan yang akan segera terjadi atas skandal Watergate. Presiden saat itu menyampaikan berita pengunduran dirinya dalam siaran televisi dari Gedung Putih pada Kamis pukul 21 waktu setempat. Nixon yang saat itu berusia 61 mengatakan awalnya, dia memutuskan mundur karena tugasnya untuk menyelesaikan masa jabatannya meskipun ada tuduhan Watergate. Namun, dalam beberapa hari terakhir, menjadi bukti bahwa saya tidak lagi memiliki basis politik yang cukup kuat di Kongres untuk membenarkan upaya itu, katanya dikutip BBC History, Senin, 8 Agustus 2022. Sebagai presiden saya harus mengutamakan kepentingan Amerika, imbuhnya. Richard Nixon akhirnya memantapkan dirinya sebagai negarawan yang dihormati. Dia meninggal pada 1994. Nomor 8. H.M. Soeharto, Indonesia. Kamis, 21 Mei 1998 patut dicatat dalam sejarah bangsa Indonesia karena pada hari itu Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto, yang telah memimpin selama 32 tahun mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Soeharto yang baru 2 bulan dipilih kembali untuk ke-7 kalinya di tengah badai krisis moneter mendapat tekanan ekonomi maupun politik serta gelombang unjuk rasa yang menuntut reformasi dari mahasiswa dan berbagai kalangan. Berbagai tekanan tersebut pada akhirnya memaksa penguasa Orde Baru tersebut meletakkan jabatan. Dan sesuai konstitusi, Wakil Presiden B.J. Habibie melanjutkan estafet kepemimpinannya. Nomor 7. Fernando Lugo, Paraguay. Presiden Fernando Lugo dipaksa turun dari kursi kepresidenan pada 22 Juni 2012. Atas tuduhan lalai bertugas setelah menangani sengketa tanah yang menewaskan 17 orang. Nomor 6. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 6. Rolandas Paksas, Lituania. Pada tanggal 6 April 2004, Presiden Rolandas Paksas dimakzulkan.
setelah didakwa memberikan kewarganegaraan Lituania kepada seorang pengusaha Rusia dengan imbalan pembayaran uang. Dia dilarang memegang jabatan publik di Lituania, tetapi terpilih menjadi anggota Parlemen Eropa pada tahun 2009. Nomor 5. Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Indonesia. Presiden keempat Indonesia yang dikenal dengan sapaan Gus Dur ini dituduh tidak kompeten dan korupsi saat berkuasa. Konspirasi politik memaksanya mengundurkan dari kursi kepresidenan pada 23 Juli 2001. Gus Dur saat itu bisa saja melawan karena pendukungnya juga banyak. Namun, dia justru mencegah para pendukungnya datang ke Jakarta untuk membelanya. Dia memilih mengundurkan diri dengan alasan tidak ingin ada pertumpahan darah. Tak ada kekuasaan yang boleh dipertahankan dengan mengorbankan masyarakat, katanya. Tuduhan skandal korupsi sama sekali tak pernah terbukti sampai sekarang. Nama Gus Dur tetap bersih. Dia telah meninggal dunia dan dikenang sebagai bapak bangsa. Setelah mengundurkan diri, Gus Dur pernah ditanya soal konspirasi politik yang melengsarkannya dan tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Jawabannya sepele, sejarah akan membuktikannya. Nomor 4. Alberto Fujimori, Peru. Pada 21 November 2000 Fujimori mengundurkan diri dari kursi kepresidenan melalui faks dari Tokyo, di mana ia mengklaim kewarganegaraan Jepang melalui orang tuanya. Kongres menolak untuk menerima pengunduran diri dan sebagai gantinya dia dimakzulkan dan dilarang memegang jabatan publik selama 10 tahun. Dia diekstradisi dan dipenjara selama 25 tahun karena memerintahkan pembantaian warga sipil dan korupsi. Nomor 3. Abdallah Bucaram, Ekuador. Presiden Bucaram dituduh menyedot dana publik. Dia resmi dimakzulkan pada 6 Februari 1997 karena ketidakmampuan fisik dan mental. Dia diberhentikan hanya 6 bulan setelah pelantikannya sebagai presiden. Nomor 2. Carlos Andrés Pérez, Venezuela. Presiden Carlos Andrés Pérez dituduh melakukan penggelapan dan pengayaan ilegal. Dia ditangguhkan pada Mei 1993 dan dimakzulkan oleh Kongres pada 31 Agustus 1993. Venezuela yang saat ini dipimpin Presiden Nicolas Maduro sedang dilanda krisis ekonomi dan krisis politik. Dia hendak digulingkan kubu oposisi yang didukung banyak negara, termasuk Amerika Serikat. Nomor 1. Park Geun-hye, Korea Selatan. Presiden perempuan Park Geun-hye dicekal akan diberhentikan secara permanen dari jabatannya. Setelah Mahkamah Konstitusi mengumumkan keputusannya pada 10 Maret 2017. Dia dimakzulkan karena dianggap membiarkan munculnya kasus skandal korupsi yang melibatkan para koleganya. Tak hanya dimakzulkan, Park Geun-hye juga dijebloskan ke penjara. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.